Ketua, terkait PP 21 tahun 2004 soal tapera, bagaimana ini SPMI Batam menyikapinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Sama-sama kita baru tahu belum lama ini atau berapa hari ini Presiden Pak Joko Widodo mengeluarkan PP 21 tahun 2024 tentang tapera. Tapera ini sebenarnya 2016 itu sudah dikeluarkan, namun khusus untuk pegawai negeri atau ASN saja. Namun PP tersebut dirubah kembali pada tahun 2024 yang mewajibkan bukan lagi PNS tapi PNS, TNI Polri, kemudian pekerja buruh formal dan buruh non formal. Tanggapan kita selaku serikat pekerja khususnya dari SPMI, tapera kalau konsepnya itu memang bagus. Pemerintah menciptakan rumah untuk rakyatnya, namun pemerintah sangat tergesa-gesa di dalam mengeluarkan peraturan ini yang melibatkan kepada buruh, karena aturan teknisnya terkait segala sesuatunya tentang undang-undangnya tapera ini belum dibuat dan belum dibicarakan ke DPR RI khususnya. Apa yang menjadi kendala bagi buruh terkait tapera ini? Yang pertama adalah terkait iurannya. Buruh saat ini sudah menjalankan atau sudah dipotong ya, upahnya lebih kurang 11% ya, yaitu iuran BPJS Kesehatan, iuran BPJS Tenaga Kerja, baik itu JHT, dan iuran jaminan pensiun di BPJS Tenaga Kerja, kemudian ada pajak PPh 21 yang minimal 5%. Sehingga kalau dipotong lagi itu akan menjadi beban bagi pekerja ya, khususnya kaum buruh, karena mayoritas buruh kita ini berpendapatan upah minimum. Buruh saat ini membutuhkan upah untuk kehidupannya, karena memang sejak adanya Omnibus Law, daya beli kaum buruh itu menurun, sehingga kalau dipotong lagi maka makin sulit nanti buruhnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kepastian seorang buruh mengiur tersebut akan mendapatkan sebuah rumah dengan upah yang sangat kecil. Di Indonesia ini upah minimum itu terendah ada di sekitaran 2 juta sampai yang tertinggi 5 juta. Dan ini kalau kita potong ambil rata-rata di 3 juta untuk tengahnya, sehingga mendapatkan 3% itu 90.000. 90.000 satu bulan, kalau ditabungkan itu sangat mustahil untuk mendapatkan sebuah rumah, walaupun buruh sudah bekerja sampai 10 tahun bahkan sampai 30 tahun. Sehingga impian buruh yang akan mendapatkan sebuah rumah dengan dipotongnya upah tersebut adalah suatu hal yang mustahil gitu. Apalagi buruh di Indonesia sekarang kebanyakan adalah buruh kontrak, bahkan buruh outsourcing, bahkan ada buruh harian lepas, sehingga yang tidak punya kepastian untuk menabung untuk mendapatkan sebuah rumah tadi. Itu kendala keduanya. Apakah dari kendala itu ini akhirnya banyak elemen-elemen masyarakat termasuk buruh itu serentak menolak terhadap PP ini? Ya, kalau kita lihat ya di media sosial, baik itu kaum buruh atau formal maupun non formal ya, sekarang pada hampir semua bersuara ya menolak diberlakukannya tapera. Seharusnya pemerintah itu, kalau amanat Undang-Undang 45, pemerintah itu menyediakan perumahan atau tempat tinggal bagi rakyatnya. Namun kali ini pemerintah membebankan kepada rakyatnya untuk menabung untuk mendapatkan sebuah rumah untuk tempat tinggalnya, sehingga masyarakat atau khususnya kaum buruh ini agak keberatan untuk hal tersebut. Seharusnya pemerintah mengkaji ulang dan memberikan opsi-opsi
Misal, salah satunya tidak diberlakukan hanya kepada yang bersedia saja. Nah, harusnya seperti itu. Jadi tidak wajib. Kalau yang sekarang kan wajib semua tuh. Semua buruh baik formal non formal wajib menjadi peserta. Nah, seharusnya bagi yang punya rumah mungkin dia tidak wajib. Bagi yang mau ikut nabung untuk mendapatkan rumah, ya serahkan ke buruhnya. Jadi jangan dipaksakan semua buruh harus wajib. Andipun ini tidak suatu kewajiban terhadap semua pekerja ya, misalkan sukarela siapa yang mau misalnya. Tetapi dari indikasinya bahwa dengan sekian potongan 3% itu, walaupun itu nanti akan dibebankan kepada pihak pengusaha juga, dengan angka sampai dia pensiun, angka ini kayaknya tidak cukup untuk sampai berwujud dalam satu rumah. Hanya kemungkinan mungkin hanya DP aja kemungkinan tidak cukup itu. Apakah ini pihak pemerintah sudah mendeteksi permasalahan ini atau belum ini? Ya, kita harusnya pemerintah itu hadir ya, seperti BPJS Kesehatan. Ada iuran dari pekerja, ada iuran dari perusahaan. Tentu ada juga iuran yang dari negara, khususnya pekerja-pekerja yang upahnya ringan atau yang sering kita bilang itu subsidi. Jadi buruh yang memang mustahil untuk mendapatkan sebuah rumah sementara dia tidak punya rumah, maka pemerintah harusnya ikut mensubsidi. Jangan dibiarin buruh saja yang mengiur dengan pengusaha. Buruh 2,5%, pengusaha 0,5%. Apabila ini dia tidak punya rumah, maka harus ada subsidinya biar cukup itu dapat untuk membeli rumah. Karena memang hitungan buruh rata-rata sampai usia pensiun maksimal itu kerja 30 tahun. Rata-rata 30 sampai 35 tahun. Kalau dengan upah dipotong 3% untuk ditabungkan beli rumah, itu di kisaran hanya 50 juta. 50 juta tidak ada rumah subsidi. Maka disitulah hadirnya pemerintah untuk membantu mensubsidi itu. Jadi sifatnya adalah iuran bersama. Bukan hanya memotong gaji buruh, mengambil uang dari perusahaan, udah negara yang mengelola. Ini kan tidak adil. Uang buruh, uangnya pengusaha yang dikasihkan ke buruh, tapi pemerintah yang ngatur. Ini kan tidak pas. Tapi kalau pemerintah ikut mengiur, nah ini baru pas. Sebelum PP ini diterapkan, apakah pemerintah kemarin itu pernah mengajak ke elemen serikat-serikat buruh untuk berunding atau untuk membicarakan masalah ini? Ini pernah dilakukan apa enggak? Ya, untuk PP yang baru, revisi ini, PP 21 ini, tahun 2024 ini kan revisi. Sehingga kalau revisi, saya yakin dia tidak mengajak, baik itu wakil pengusaha, baik itu wakil buruh atau pekerja melalui serikat pekerja atau serikat buruh. Kenapa saya bilang dia tidak mengajak? Karena organisasi serikat pekerja, serikat buruh pada menolak, termasuk juga organisasi atau asosiasinya pengusaha juga ikut menolak dengan mengiur 0,5 tersebut. Artinya apa? Pemerintah mengeluarkan PP tanpa mengajak elemen yang bakal dipungut uangnya tadi. Nah, itu. Makanya terjadi masalah ini. Pungutan 3% itu kan dibebankan pihak pengusaha 2,5, sementara pekerja 2,5. Iya. 2,5 pekerja, sementara yang 0,5 itu adalah pengusaha. Dari sampai detik ini itu pihak pengusaha, bahkan kita juga sudah mendengar bahwa asosiasi pekerja pun menolak. Apakah ini tetap PP ini tetap berlenggang, akhirnya tetap jadi, atau apakah nanti paling nggak potensi untuk ditunda atau dibatalkan seperti apa ini kalau menurut dari pihak SPMI Batam ini? Ya, kalau kita sangat berharap disinilah fungsinya Dewan Perwakilan Rakyat, khususnya DPR RI, karena nanti peraturannya ini akan diserahkan ke DPR RI untuk dikaji, untuk disahkan nantinya. Maka kita berharap kepada wakil-wakil rakyat, khususnya yang di Senayan, kami berharap Tapera ini kalau tidak memungkinkan rakyat Indonesia dapat rumah dengan iuran sebesar itu, bagusan ditolak saja, jangan disahkan. Ini harapan kita terhadap DPR RI, karena nanti itu dikasihkan ke DPR RI. DPR RI lah yang menentukan itu nantinya.
Di samping dari nominalnya untuk sampai mencapai nanti sampai pensiun dia sepertinya uang itu tidak mencukupi untuk pembelian rumah. Apakah nanti juga ini ada kerawanan terhadap pengawasan terhadap keuangan ketika ini dipegang oleh negara? Ya, kalau kemungkinan penyalahgunaan uang ini ya seperti yang lain-lain, ya kita bisa saja terjadi. Karena memang di PP 21 itu salah satu pasalnya menyebutkan bahwasannya dana yang terkumpul di BP Tapera itu dapat diinvestasikan oleh pemerintah ke dalam bentuk lain. Ini bunyi salah satu pasalnya. Artinya apa? Uang yang terkumpul ini bisa digunakan pemerintah untuk dipakai untuk dikembangkan melalui mungkin kegiatan-kegiatan pembangunan pemerintah. Jadi hal ini bisa saja nantinya terjadi atau rawan akan korupsi seperti Taspen, Asabri, Jiwasraya yang bentuk-bentuknya semua asuransi jangka panjang ini dikorupsi, diselewengkan. Jadi tidak tutup kemungkinan Tapera ini dengan dibolehkan di salah satu pasalnya itu digunakan oleh pemerintah untuk dikembangkan ke dalam sebuah usaha milik negara, maka bisa jadi ya itu diselewengkan, bisa saja. Setelah di mana-mana sudah ada penolakan termasuk buruh, apakah di sini pihak pemerintah pernah nih mengajak diskusi kembali terhadap elemen-elemen masyarakat termasuk buruh yang sekiranya sampai detik ini menolak? Kalau untuk di daerah sementara ini belum ada karena memang ini peraturan baru keluar dan ini masih ranahnya di nasional ya atau di pusat ya. Daerah belum ada, saya yakin di mana-mana daerah belum ada sosialisasinya karena memang peraturan teknisnya pun dari PP 21 ini belum diterbitkan. Itu juga belum disahkan oleh DPR. Harapan sebenarnya dari pihak serikat buruh sistem atau konsep yang sebetulnya yang berkeadilan terhadap buruh atau rakyat itu khususnya untuk perumahan seperti apa? Ya. Konsepnya kita berharap konsepnya adalah pemerintah hadir. Jadi pemerintah jangan mengatur saja uangnya, membuatkan aturannya, potong 2,5% dari pekerja, 0,5 dari perusahaan, tapi kehadiran pemerintahnya. Jadi jangan mengatur aja. Harusnya pemerintah itu seperti BPJS Kesehatan, dia ada juga mengeluarkan iuran yang gratis, nyumbang, dan juga buruhnya ada, yang penerima upah dan perusahaan juga ada. Hendaknya begitu, hendaknya. Jadi jangan atur saja. Kalau cuma ngatur saja, udahlah biar kami yang ngatur uang kami, gitu. Jadi ada isu-isu nih, sementara penolakan ada di mana-mana, sementara di media itu sudah terbocorkan kan berapa gaji-gaji para komisaris yang memegang Taspen ini. Ya. Untuk itu bukan dibocorkan ya, memang sudah diatur ya. Di PP itu diatur gajinya anggota atau BP ya, BP Tapera, pengurus BP Tapera, kalau dia bekerja di kementerian yang terkait dengan perumahan ini, dia menerima upah sekitar 25 juta sebulan. Tapi kalau dia pengurus tapi tidak di bagian menteri, tidak merangkap kerja, dia menerima upah 35 juta. Itu hampir senilai satu orang nyur sampai dia pensiun, itulah uangnya itu. Jadi buat gaji mereka sebulan. Jadi kalau 30 tahun, jangan-jangan habis iurannya buat gaji mereka semua itu tadi. Jadi untuk sampai detik ini pasti ya bahwa SPMI akan menolak terhadap kebijakan ini atau ada opsi-opsi lain? Ya, kalau Serikat Pekerja khususnya kita dari SPMI melalui pimpinan pusat juga kemarin Presiden kita baik KSPI maupun Presiden SPMI menyatakan memang menolak tegas, minta ini dikaji ulang. Jadi jangan tujuannya bagus, tapi dalam prakteknya nanti yang korban rakyat lagi. Berarti ini kalau sudah begini, berarti tandanya untuk beberapa minggu atau bulan ke depan bisa dipastikan gelombang demonstrasi penolakan terhadap Tapera akan terjadi di mana-mana. Ya, saya yakin kalau ini tetap dipaksakan,
akan ada penolakan khususnya dari guru-guru ya di daerah-daerah akan menyuarakan ini melalui aksi-aksi di daerahnya. Jadi satu pertanyaan terakhir Ketua, bagaimana pesan Ketua yang nanti akan disampaikan ini terhadap para anggota bahwa terkait isu tapera, sejauh mana ini antara keinginan serikat pekerja, keinginan pemerintah dan harapan para buruh anggota kita terhadap tapera ini seperti apa? Ini pertanyaan terakhir. Terima kasih ya. Kita berharap pada seluruh anggota ataupun elemen buruh dalam penetapan tapera ini hendaknya tetap solid ya, tetap kompak. Dikala memang nanti diperintahkan oleh organisasi karena ada pemaksaan oleh pemerintah pusat tetap menjalankan ini tanpa mempertimbangkan hal-hal yang diinginkan oleh wakil-wakilnya buruh, maka tentu anggota harus siap ya untuk menyuarakan ini bersama-sama dengan organisasinya masing-masing. Oke, terima kasih Ketua. Ya, terima kasih.